perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, menarik Haikal tadi, dan mungkin Rio akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di lini tengah. Butuh pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, bebas Beckham, sampaikan dia langsung umpan cepat kepada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat kelatihan, Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh Marcelino. Sangat cerdik ketika dia coba terus menekan tadi. Tapi umpan terobosan yang dilakukan atau diberikan oleh Beckham sangat baik sekali. Memberikan motivasi di pinggir lapangan Coach Indra untuk perpanjang rekor dia ataupun perbaiki catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Dalam penjualan pertama di babak panjangan, oh sangat baik. Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya. Yang langsungkan, luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Pertandingan yang sangat-sangat epik. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya, Bung Maruf. Betul. Dan Vietnam kembali muncul, atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar pelan saja kepada Beckham. Oh, maju ke depan kita, Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar shooting ke dia. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting. Menginginkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2. Syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa, tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra biak Papua. Dia menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah, untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2. Semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini lakukan tekanan. Serangan balik Indonesia. Oh, dilepas saja oleh Fajar. Anan kini serangan balik Thailand. Hati-hati Indonesia. Irfan Johari. Masih Irfan. Ke belakang ada Rizky Ridho. Kuatkan tekad dan semangat para pemain Garuda. Ke belakang hati-hati Rizky. Pada Hernando Ari. Berusaha dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Terus memberikan instruksi pelatih Indra Safri. Onsakon pindahkan bola langsung. Disuduh saja oleh Rio Fahmi, jatuh di kaki Purasya Thailand. Berusaha membangun tekanan. Ada Yansakon, hati-hati Indonesia. Dipatahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Kini Irfan Johari, masih Irfan berlari cepat. Dengan 3 lawan 3 berusaha melatih pemain Thailand. Jangan cepat, ada kita Irfan Johari di kotak penalti. Masih Irfan di area berbahaya. Siapa akan diberikan oleh Irfan? Mundur lagi ke belakang, tempati oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Ke belakang, kembali pada Rio Fahmi. Lakukan delay lagi ke belakang. Berusaha bermain tenang para pemain Indonesia. Muhammad Ferrari, Ananda Raihan Alif, Beckham, umpan cepat, lolos dari jebakan offside. Fajar Fatur Rahman memasuki area berbahaya di kotak penalti. Fajar di kotak penalti. Fajar masih Fajar. Oh, kenapa memberikan umpan yang sempit? Sudah sempit Fajar, padahal ada yang berdiri lebih bebas tadi. Beckham putra lebih terbuka, Bung Maruf. Ya, antara kelelahan, antara pengambil keputusan yang kurang tepat. Tapi dia juga mungkin melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino ya. Tandingan terus berjalan, sudah unggul 4-2 Indonesia. Tendangan sudut yang kedua,
Marcelo Ferdinand. Kini ada Beckham Putra Nugraha ke belakang untuk memberikan ruang. Ada Ferrari ke tengah. Ananda Rehan Ali, pemain asal PSM Makassar, mencoba mencari ruang, tapi kembali lagi ke belakang tadi. Ananda Rehan Alif, Rio Fahmi yang bermain di posisi kiri. Ferrari, umpan kembali kepada Ferrari tadi Hernando. Rio Fahmi, Marcelo Ferdinand, bermain rondo nampaknya para pemain Indonesia. Nanda Rehan Alif, Beckham memindahkan bola. Rizky Ridho, Nanda Rehan Alif, umpan cepat sangat baik. Umpan cepat lagi. Siapa yang di kanan? Marcelo Ferdinand, kosong. Beckham di kotak penalti, sangat berbahaya. Beckham, penalti. Oh, lepas dari Marcelo Ferdinand. Ayo kejar. Fajar pun sudah keletihan. Oh, terlepas tadi spin. Ambil dulu Fajar. Rio Fahmi. Belakang. Masih menguasai sepenuhnya Rio Fahmi. Sangat baik Irfan Johari. Usaha dia melewati Dion Sakpan. Bermain tentang para pemain Indonesia. Tampaknya Cak Mongkol dari Thailand sudah kehabisan tenaganya Bung Maruf. Iya, memang itu situasi dan sepertinya dia bermasalah di tulang rusuk ya. Kemudian dia kram, tapi memang ini pertandingan sangat melelahkan, menegangkan, menguras emosi, menguras fisik. Thailand jelas kelelahan Bung dengan situasi seperti ini. Panjangan yang sangat panjang. Dan memang sejarahnya pada final Indonesia melawan Thailand selalu diakhiri dengan perpanjangan waktu. Kita ingat bagaimana final SEA Games 91 di mana Indonesia saat itu menang lewat adu tendangan penalti 4-3. Saat itu juga harus melalui perpanjangan waktu karena sebelumnya skor 0-0 sebelum Sudirman, saat itu pemain muda Indonesia menjadi penendang terakhir Indonesia yang mencetak gol lewat penalti sebelum penjaga gawang Edi Harto menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan terakhir dari Thailand untuk bisa membawa pulang medali emas yang kedua. Sedangkan di SEA Games 97 Indonesia juga melakoni pertandingan adu penalti setelah melewati perpanjangan waktu dengan Thailand. Saat itu Indonesia kalah 5-3 dari Thailand, di mana saat itu pertandingan di bawah tatapan sekitar 120.000 penonton di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dan inilah pertandingan keempat Indonesia melawan Thailand setelah pertandingan ketiganya tidak melalui adu tendangan penalti. Karena saat itu Serawut masuk dari Thailand mampu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2013 Myanmar. Di pertandingan sebelumnya di 2013 di penyisihan grup Indonesia kalah 4-1 dari Thailand. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kesempatan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bu. Molor-molor waktu kita lihat Hernando Ari Sutariyadi, pemain asal klub Bajul Ijo Persebaya Green Force. Hernando Ari. Oh, dicuri tadi. Coba dicuri oleh Murasyid. Bola yang mengarah kepada Rio Fahmi. Umpan lempar ke dalam. Ada Fajar. Ayo Fajar lewati. Fajar masuk ke kotak penalti. Fajar sangat baik. Oh, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit dari Oman tadi. Kini Murasyid berusaha melakukan tekan balik. Mata di kaki Ferrari. Namanya Fajar tadi masih tergeletak. Sudah kram namanya Bung Maruf di para pemain Indonesia karena melakukan pertandingan yang sangat-sangat melelahkan. Ada pelanggaran Bung Maruf. Pelanggaran di sini ya. Penalti tadi dilakukan oleh Poksakon, tapi dibiarkan saja
oleh wasit asal Oman, Matar Ali Al-Khatib Qasim, sehingga tidak mendapatkan hadiah penalti. Masih mendapatkan perawatan kaki kanan dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra pihak Papua, yang memang sangat keletihan, kremnya sangat parah Bung Maruf sepertinya. Iya, apalagi kalau kita lihat bagaimana terutama setelah ada pergantian atau perpanjangan waktu, dia menjadi pemain yang penting, dia pemain yang paling banyak berlari, menyisir dari sektor kiri, kemudian juga berlari dari tengah tadi. Wajar kalau dia mengalami permainan kayak gue ya. Mudah-mudahan supporter Indonesia membawa kabar gembira ke tanah air dengan menyaksikan anak-anak Garuda mampu mempersembahkan medali emas yang sangat presisius pada cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga 2 tahunan SEA Games ke-32 Kamboja. Dan pemain Thailand Chan Bokol pun harus mendapat perawatan karena memang sangat letih Bung Maruf. Iya, pertama keletihan, kedua adalah karena kelembapan yang sangat tinggi ya, itu juga berpengaruh. Jadwal yang terbilang cukup padat juga. Tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang, 9 lawan 9 seimbang, 9 lawan 9 Bung Maruf. Ya karena satu pemain tadi, pemain kita keluar tadi ya. Tapi bagaimana pemain Thailand usaha? Oh, namanya pemain Thailand 8, karena tadi ada satu pemain yang tadi dikipas-kipasin. Ya, Chan Bokol tadi. Ferrari, Fahmi, umpan panjang pada Hernando, usaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik, kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Alif, Rizky Ridho, umpan panjang. Marsno Ferdinand masih berlari cepat, kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit, kembali kepada Marsno Ferdinand, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, Ferdinand, oh tidak, oh Ananda Alif, tidak. Turun ke bawah, kita lihat tadi Anan Yotsakon, gagal Yotsakon. Oh, berhasil diselamatkan sangat baik oleh Irfan Johari. Rasyid sampai sudah keluar lapangan pertandingan. Nyisakan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini Bung Maruf. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa ya, Irfan Johari, berbaringlah lebih lama untuk menikmati rumusan di Nasional Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan, kita nonton Sakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas namanya pelanggaran dilakukan. Oh, namanya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, kartu merah. Luar biasa. Ya sudah kalian pastikan, saya tadi memastikan Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Semoga saja harapan saya terkabul Bung Maruf. Ya, karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2, unggul dari sisi jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu, hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas, mengakhiri dahaga 32 tahun sejak terakhir kali di 91. Kita lihat bagaimana Indonesia, Marcelino Ferdinand ngambil tendangan bebas. Banyak harus diulang. Nunggu peluit dari wasit. Biarkan lebaran ke dalam tadi. Asal Oman. Dan sejarahnya wasit ini memang sangat tegas. Betul. Salah satu buktinya adalah di AFF semifinal Singapura Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadiri untuk pemain Singapura saat itu. Sekarang kita lihat juga bagaimana ketegasan juga betul. Ketegasan wasit asal Oman ini Bung Maruf. Belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik. Peluang tadi namun ada Apasit, maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan hati-hati sekali. Ferrari belum keluar, sangat baik. Kosong kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas, umpan cepat. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan oh, tadi. Iya, apalagi Beckham.
ada mau ke sebelah siap Dapat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan, insya Allah Indonesia akan mampu membawa medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib Bung Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi. Sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari Nasional Olympic Kamboja. Tentu saja ini adalah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bisa menuntaskan dendam Indonesia atas Thailand karena pernah dikalahkan di SEA Games 97. Saat itu bagaimana Kurnia Sandi, Ames Tecuari, Hairil Anwar, Robin Darwis, Kurniawan Wijilianto, Kapten ke-11 Fahri Husaini, kita lihat Ansari Lubis, Widodo Cahyono Putro tidak mampu mengalahkan Thailand. Padahal saat itu final berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang menjadi keramat Indonesia, tapi dikalahkan Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pertandingan ini juga menjadi sejarah bagaimana Indonesia lewat tendangan penalti kalah lewat pemain dari Thailand dan Dusit, dan kini Indonesia membayar dendam kekalahan tersebut. Dan di 2000 atau di 91 Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di pertandingan adu penalti. Saat itu bagaimana pemain Indonesia Toyo Haryono, Sudirman, Peril Raymond Hatu, Maman Suryaman, dan juga Widodo, Rocky Putirai, Bambang Nurdiansa, bagaimana benar-benar menjadi pahlawan buat Indonesia. Bagaimana Peri Sandria saat itu menjadi penyelamat Indonesia untuk bisa mencetak kemenangan lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.